Ya, shalom jemaat Tuhan yang terkasih, baik yang hadir di gereja ini maupun yang ada di rumah. Selamat hari Minggu, kiranya Tuhan menyertai kita semua. Dan pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari dengan segenap hati kita mau menaikkan pujian ini. Yang kusembah hanya Yesus, yang kupuja hanya Yesus, yang kusanjung hanya Yesus, sebab Dia adalah Allah kita. Katakan bersama-sama.
percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa sambil kita doa. Seperti pujian yang kami naikkan di hadirat Tuhan, yang kami sembah, yang kami puja, dan yang kami sanjung hanya nama Yesus. Sebab Engkau Allah kami yang sudah bangkit mengalahkan maut. Dan saat ini Tuhan, kami mengucap syukur atas seminggu yang lalu yang sudah kami lewati. Ada begitu banyak hal yang kami boleh lewati, yang Tuhan percayakan terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan terus menguatkan setiap gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia ini Tuhan. Walaupun di tengah pandemi COVID-19, orang-orang tidak lagi bisa bersosialisasi dengan baik, bahkan kami terbatas untuk bisa datang ke gereja beribadah. Tapi Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dimanapun kami memuji Tuhan, kami tahu Tuhan hadir bersama kami hari ini, saat ini Tuhan. Tuhan mengasihani kami, Tuhan akan melindungi kami, melindungi nyawa kami, menyelamatkan kami. Seperti Tuhan bangkit pada hari yang ketiga, mengalahkan maut. Saat ini Tuhan, urapi ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga selesainya dengan baik. Tuhan, urapi semua kami yang hadir di gereja ini, maupun yang ada di rumah. Dalam setiap pergumulan kami secara pribadi Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kita masih menyambung pujian kita. Kita percaya ada kuasa dalam darah Tuhan. Oleh sebab itu, mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian ini dengan iman. Nyanyian kemenangan iman nomor 244. Ada kuasa dalam darah Tuhan. Puji Tuhan. Jika kau mau masuk kebebasan, ada kuasanya dalam Tuhan. Amin. Jika kau mau masuk kebebasan, ada kuasanya dalam Tuhan. Jika kau berkata suci.
Jika ada yang rindu untuk menyampaikan kesaksian, baik dari pujian ataupun kata-kata, disilahkan. Ya baik, kalau tidak ada kita akan lanjutkan ibadah kita. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan. Persembahan akan diiringi oleh pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 197, Aku Tahu Yang Ku Percaya. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Walaupun dalam situasi tersulit sekalipun dalam hidup kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang ke hadapan-Mu, menaikkan setiap doa kami di hadapan Tuhan. Tapi terlebih dahulu kami meminta Tuhan melayakkan kami, supaya kami boleh layak untuk menaikkan doa kami di hadapan-Mu pada hari ini. Aku mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami tahu ada banyak tantangan yang terjadi hari-hari ini. Secara khusus ada masalah dunia yang terjadi di beberapa negara, bukan hanya di negara kami, yaitu virus corona Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu segala sesuatu tidak pernah terlepas daripada tangan Engkau. Engkau mengetahui segala sesuatunya. Untuk itu kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami secara khusus. Untuk para pemimpin-pemimpin yang Tuhan sudah percayakan. Mari Tuhan memberkati mereka, dan mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dan benar Tuhan, sehingga boleh memajukan bangsa dan negara kami. Secara khusus untuk menangani virus corona ini Tuhan, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kemampuan, kekuatan bagi mereka, apapun yang mereka rencanakan
lagi. Kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin yang ada. Tuhan berikan hikmat, kemampuan bagi mereka juga Tuhan dalam menjalankan roda pemerintahan yang ada di Kabupaten Kutai Barat ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesembuhan dari orang-orang yang mengalami atau terkena virus corona ini Tuhan. Kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kiranya pemulihan yang sempurna Tuhan nyatakan bagi bangsa dan negara kami. Kami tahu ini adalah hal yang sulit dan hal yang menakutkan bagi beberapa orang Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan sanggup untuk menolong, Tuhan sanggup untuk melawat bahkan menyembuhkan secara sempurna. Untuk itu kami serahkan setiap orang-orang yang mengalami sakit virus corona ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang pada saat ini dalam usia lanjut. Biarlah mereka kiranya selalu ada dalam penyertaan dan dalam lindungan Tuhan. Walaupun dalam keadaan yang mungkin sakit pada saat ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kiranya pengharapan yang Tuhan nyatakan bagi mereka tidak akan pernah hilang. Biar mereka boleh berjalan bersama dengan Tuhan dalam masa tua mereka. Sehingga dalam hidup mereka, mereka boleh tetap merasakan sukacita, damai sejahtera yang daripada Engkau sendiri Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan teringat untuk jemaat-jemaat kami yang pada saat ini dalam proses pemulihan dari sakit penyakit mereka ya Tuhan. Kami tidak bisa sebutkan satu persatu, tetapi kami mau berdoa dari tempat ini. Baik mereka yang ada di rumah, baik yang ada di rumah sakit maupun yang ada di mana-mana tempat pada saat ini Tuhan. Kami bersatu hati berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kiranya pemulihan yang sempurna Tuhan nyatakan bagi setiap jemaat yang mengalami kelemahan tubuh pada saat ini. Karena kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk sanggup memulihkan bahkan menyembuhkan sakit penyakit yang kami alami. Kami juga berdoa Tuhan untuk firman Tuhan yang sebentar kami akan dengarkan bersama. Kau memberkati hamba-Mu Evangelis Jeki yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hamba-Mu boleh dipakai dengan luar biasa untuk memberkati kami yang ada di tempat ini maupun bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami juga berdoa Tuhan teringat untuk pekerjaan setiap jemaat Tuhan. Walaupun pada saat ini mungkin terkendala karena virus corona ini Tuhan, kami berdoa biar kiranya berkat daripada Allah boleh tetap tercurah mengalir bagi setiap usaha dan pekerjaan yang jemaat bekerjakan Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami pada pagi hari ini. Kami sudah memberikan persembahan. Biar kiranya Engkau menerima ini Tuhan untuk menjadi alat berkat, untuk menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biar kiranya Engkau juga memberkati kami semua dalam setiap usaha dan pekerjaan kami dan setiap rencana-rencana kami. Tuhan buat semuanya berhasil. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya jemaat Tuhan, saya persilakan untuk berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yesaya 59 ayat 1 berkata, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Serahkanlah hidup kita kepadanya. Serahkanlah seluruh persoalan kita kepadanya. Berseru dan berserah kepada Yesus. Percaya, Yesus sanggup menolong kita. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Serahkanlah segala
Terima kasih ya Tuhan, walaupun banyak masalah persoalan yang kami alami dalam dunia ini, dalam bangsa pendengar kami, bahkan di dalam kabupaten kami Kutai Barat ini, tetapi Tuhan masih terus menyertai, bahkan juga melindungi, menuntun kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman Tuhan agar menguatkan kehidupan kami, menguatkan iman kami di tengah masalah badai kehidupan yang tengah kami alami ini ya Tuhan. Biarlah kiranya firman ini boleh menguatkan kami, boleh memberkati kami, sehingga iman kami tetap kuat. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Berkatilah hamba-Mu ini yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah hamba boleh menjadi berkat, dan apapun yang hamba perkatakan semuanya itu berasal daripada-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan waktu dan kesempatan yang indah ini. Haleluya, amin. Silakan kembali. Shalom. Shalom. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang hadir pada pagi hari ini ataupun yang beribadah di rumah masing-masing, kita mengucap syukur dan boleh kembali bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kerinduan saya Bapak Ibu tetap sehat, tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Baik, pada pagi hari ini mari kita merenungkan firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Saya akan bacakan buat kita semua. Bapak Ibu boleh menyimaknya di dalam Alkitabnya masing-masing. Angin ribut diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu pun menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat padanya?" Ya, firman Tuhan ini saya beri tema kecil, yaitu teguh bersama Tuhan. Kita tahu hari-hari kehidupan kita sebagai manusia tidak luput dari masalah, persoalan, dan pergumulan yang kita alami. Bahkan sekarang kalau kita lihat di televisi, dan kita alami juga secara nyata bagaimana virus corona ini membuat masalah yang luar biasa. Karena virus ini membuat masalah-masalah yang lain muncul. Ada orang yang kehilangan mata pencahariannya, ada orang yang dipecat dari pekerjaannya, di PHK tanpa pesangon. Ada orang yang karena tidak punya uang berbuat jahat. Ada orang yang mungkin kelaparan karena virus ini, karena tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan ada orang yang mengalami kesedihan karena keluarganya meninggal. Karena kenapa sangat begitu sedih? Karena ketika meninggal hanya bisa melihat dari jauh, tidak bisa dekat, tidak bisa mungkin menyentuh yang terakhir kalinya ataupun melihat wajahnya yang terakhir kalinya, tapi hanya dari jauh menyaksikan pemakamannya. Dan itu merupakan kesedihan yang luar biasa, dan juga mungkin kesusahan di dalam kehidupan manusia ataupun orang-orang yang mengalaminya. Nah, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, ada suatu masalah dan pergumulan yang luar biasa yang dialami oleh murid-murid pada waktu itu. Ketika mereka sedang berlayar bersama dengan Tuhan Yesus menyeberang danau, datanglah angin yang begitu besar, sehingga apa, mereka kehilangan kepercayaan. Nah, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, masalah persoalan mungkin begitu berat, membuat kita kehilangan kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena ada yang bertanya, "Di mana Tuhan saat masalah yang terjadi?" Kok Tuhan tidak ada saat masalah yang saya alami begitu berat terjadi dalam kehidupan kita? Apakah Tuhan ini ada atau tidak?
kehilangan kepercayaan di dalam kehidupan sebagai manusia karena masalah yang begitu besar. Ketika murid-murid pada waktu itu, mereka pun mengalami masalah ini, kehilangan kepercayaan. Kenapa? Karena badai yang begitu besar, mereka belum binasa, belum tenggelam, kapal mereka belum karam, tetapi mereka sudah berkata kepada Tuhan Yesus pada waktu, buru-buru kita binasa. Hilang kepercayaan. Ini mengungkapkan bahwa hilang kepercayaan. Padahal waktu itu ada Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka di situ. Tapi mereka sudah kehilangan kepercayaan karena badai. Nah, lalu sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, bagaimana kehidupan kita atau apa yang harus kita perbuat saat badai, persoalan, pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita? Kita boleh tetap teguh bersama dengan Tuhan. Kita akan belajar dari kisah firman Tuhan ini. Dan yang saya ingin bagikan buat kita pada pagi hari ini ada 3 hal yang saya soroti untuk kita dapat merenungkan pada pagi hari ini. Yang pertama, marilah kita tetap yakin pada Tuhan Yesus bahwa Dia selalu ada dan selalu menyertai kehidupan kita. Mari kita lihat kembali ayat 22. Firman Tuhan berkata, pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan Dia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Ketika Tuhan Yesus mengajak mereka untuk bertolak ke seberang danau, artinya Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka. Kalau di situ kita lihat Tuhan Yesus naik ke perahu dan mengajak mereka untuk bertolak ke seberang. Artinya apapun yang terjadi ketika perahu itu berlayar atau kapal itu berlayar, Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka dan tetap mengalami, kalau mereka mengalami gelombang, Tuhan Yesus pun ada di situ dan tahu apa yang mereka rasakan. Tapi seperti yang saya bilang, karena masalah ataupun badai itu begitu menakutkan, hilanglah percaya mereka, bahwa lupa bahwa ada Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka, sehingga iman mereka menjadi kecil karena badai masalah ini. Dalam kehidupan kita, saat kita mengikuti Tuhan kita Yesus Kristus, berjalan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah berjanji hidup kita aman, tentram, tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Bahkan justru mungkin saat kita mengikuti Kristus, tidak sedikit orang yang mengikuti Kristus, hidupnya banyak masalah, banyak persoalan yang terjadi. Tetapi apakah dengan begitu Tuhan tidak ada dalam kehidupan kita? Tidak. Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kehidupan kita. Tuhan ada dan Tuhan tahu apa yang kita alami, Tuhan tahu apa yang kita pergumulkan di dalam kehidupan kita. Tuhan tahu badai persoalan yang kita alami. Nah, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita dan Tuhan tahu. Yang kedua yang saya ingin bagikan, mari kita datang kepada Tuhan Yesus dan meminta pertolongan kepada-Nya. Kenapa? Karena Dia yang sanggup memberikan pertolongan. Seperti firman Tuhan yang kita baca tadi, ayat 24b di situ mengatakan bahwa maka datanglah murid-muridnya membangunkan Dia, katanya, guru-guru kita binasa. Ia membangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu pun menjadi teduh. Ketika mereka datang kepada Tuhan Yesus meminta dan memohon pertolongan, Tuhan Yesus menghardik angin dan juga badai itu sehingga menjadi teduh. Dalam hidup kita, karena kita sudah tahu bahwa Tuhan ada dalam hidup kita, kita tahu bahwa Tuhan selalu tahu apa pergumulan, masalah dan persoalan kita. Marilah kita datang kepada Tuhan meminta pertolongan agar Dia menuntun, bahkan juga memberikan solusi di dalam kehidupan kita. Bahkan Dia menjaga, melindungi kehidupan kita. Bahkan juga mungkin Dia menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit, melepaskan kita dari segala pergumulan kehidupan kita. Kalau kita lihat ada yang menarik di situ. Ketika badai itu terjadi, Tuhan Yesus tertidur. Tuhan Yesus tidak bangun waktu badai itu begitu luar biasa menghantam kapal mereka sehingga air sudah masuk pada waktu itu. Tuhan Yesus tidak bangun. Tetapi ketika murid-murid berteriak minta tolong kepada Tuhan, Tuhan Yesus bangun dalam hari itu. Yang menjadi fokus Tuhan bukan badai itu, tapi bagaimana hati murid-murid untuk datang meminta pertolongan kepada Tuhan. Dalam kehidupan kita pun demikian. Marilah kita jangan fokus dengan masalah persoalan yang terjadi. Mungkin sebagai manusia kita khawatir,
Tapi marilah kita datang kepada Tuhan dengan penuh kepercayaan, dengan tulus hati, karena Tuhan punya kuasa lebih besar dari apapun, lebih besar dari segala masalah, persoalan, dan pergumulan yang kita alami. Dan yang terakhir, melalui masalah dan pergumulan itu, saya yakin dan percaya kita akan semakin mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Begitu pula dengan murid-murid pada waktu itu. Ayat 25 mengatakan, lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Kalau kita lihat saat Tuhan Yesus merendahkan badai itu, murid-murid bertanya, siapa orang ini? Sampai angin, sampai air pun bisa taat, bisa tunduk kepadanya. Sebenarnya pertanyaan ini pertanyaan retorika sebenarnya, ataupun mereka bisa jawab sendiri. Yang sanggup melakukan itu hanya Tuhan. Yang sanggup berkuasa atas alam, air dan juga angin itu hanya Tuhan. Tapi ini juga merupakan ungkapan ketakjuban mereka bahwa Tuhan Yesus begitu luar biasa. Akhirnya mereka semakin mengenal Tuhan. Dengan demikian mereka semakin yakin, wah, bahwa Tuhan Yesus ini begitu luar biasa dan berkuasa. Dan dia benar-benar anak Allah yang memiliki kuasa yang luar biasa. Dalam hidup kita pun demikian. Saat masalah persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan semakin mengenal Tuhan. Saya beri contoh sederhana. Saat kita sakit, kita berdoa minta tolong kepada Tuhan, Tuhan menyembuhkan. Disitulah kita tahu bahwa Tuhan itu penyembuh. Amin. Disitulah kita tahu bahwa Tuhan itu penyembuh, dokter di atas segala dokter. Saat kita hidup susah, kita berdoa minta tolong kepada Tuhan dan Tuhan memberkati. Disitulah kita tahu bahwa Tuhan itu sumber berkat. Saat kita mungkin mempunyai masalah yang kita tidak bisa lalui sendiri, rasa buntu, sudah tidak bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi saat kita berdoa kepada Tuhan dan Tuhan memberikan jalan keluar, disitulah kita tahu bahwa Tuhan itu pembimbing di dalam kehidupan kita. Jadi masalah persoalan yang kita alami justru itu semakin membuat kita yakin dan percaya bahwa Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita dan sanggup melepaskan kita dari segala masalah dan pergumulan kita. Bahkan dia akan menuntun kita untuk membuat hidup kita semakin lebih baik. Oleh karena itu, masalah memang selalu ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan sekarang pun kita masih melihat masalah itu yang begitu luar biasa, yang membuat kita terkekang hanya bisa di rumah. Ibadah pun kita hanya bisa di rumah. Jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa oleh karena virus corona. Namun saya yang percaya Tuhan punya kuasa lebih besar dari segala sakit penyakit ataupun masalah yang terjadi dalam dunia ini. Oleh karena itu, marilah kita datang kepada Tuhan, karena kita tahu Tuhan menyertai kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan tulus hati, meminta pertolongan kepada Tuhan, karena Dia punya kuasa yang begitu besar dalam kehidupan kita. Dan saat kita melaluinya, masalah pergumulan kita bersama-sama dengan Tuhan, kita akan semakin mengenal Tuhan bahwa Dia berkuasa atas segala sesuatu. Sekalipun sakit penyakit, Tuhan berulang-ulang kali dalam firman-Nya, cerita firman Tuhan tentang Tuhan Yesus bahwa Dia menyembuhkan berbagai penyakit. Saya juga yakin dan percaya virus ini Tuhan pun sanggup memulihkan. Oleh karena itu, melalui ini kita tahu bahwa Tuhan itu penyembuh di dalam kehidupan kita. Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Negara yang sebesar Amerika pun begitu ketakutan menghadapi virus ini, tapi saya yakin dan percaya Tuhan kita lebih besar daripada itu. Dan Tuhan kita sanggup memulihkan dunia ini. Oleh karena itu, mari kita lakukan bagian kita sebagai manusia, yaitu berdoa, bersekutu kepada Tuhan, dan memohon pertolongan kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan melakukan bagiannya untuk kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa dan mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, kami mengucap syukur kami sudah menemukan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami, dan kami boleh tetap teguh di dalam iman dan percaya kami. Walaupun badai masalah persoalan itu begitu besar kami alami dalam kehidupan kami sekarang ini, tapi kami yakin dan percaya kuasa Tuhan lebih besar dan sanggup melepaskan kami dari segala masalah dan persoalan kami. Bahkan sanggup memulihkan dunia ini, bangsa dan negara kami, bahkan juga tempat kami ini, Kabupaten Kutai.
Terima kasih ya Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur atas firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama. Saat ini saya mempersilakan kepada badan pengurus jemaat jika ada pengumuman atau laporan jemaat dipersilakan. Baik, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, baik yang hadir di gereja pada pagi hari ini maupun yang menyaksikan dari rumah. Pengumumannya mungkin seperti biasa ya, yang kita sudah dengar minggu-minggu yang lalu, bahwa ibadah kita akan terus berlangsung dari rumah masing-masing selama 1 bulan ini. Kita berdoa supaya virus corona ini cepat berlalu, sehingga kita boleh bersama-sama kembali berkumpul memuji menyembah Tuhan di gereja ini, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu yang ada di rumah, Bapak Ibu boleh beribadah melalui media-media yang sudah dibagikan, baik melalui audio rekaman untuk ibadah pagi dan ibadah sore. Juga bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak punya fasilitas dengan media, Bapak Ibu boleh mendaftar atau mencatatkan nama keluarga Bapak Ibu dan kirimkan ke ketua-ketua KPD, dan nanti ketua KPD yang akan mengirimkan ke tim penggembalaan untuk dibuatkan tata ibadah dan juga khotbah secara tertulis selama 1 minggu ini sampai di minggu pertama di bulan Mei. Mungkin itu saja pengumuman untuk minggu ini, dan kita berdoa bersama biar Tuhan menghalaukan wabah ini dari tengah-tengah kita semua. Bapak Ibu jemaat Tuhan tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, makan makanan yang bergizi supaya kita semua sehat, dan Tuhan jauhkan kita dari segala jenis sakit penyakit apapun. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita telah selesai. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari kita menaikkan pujian Darah-Mu Yesus. Yesus,
walaupun kami masih di dalam kendala dalam menjalankan ibadah di gereja, tapi kami bersyukur karena Tuhan hidupkan mimbar-mimbar kecil di rumah-rumah untuk memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan untuk menyebarkan kebenaran firman-Mu, Bapa. Kami bersyukur untuk itu ya Tuhan, dan kami terus berdoa biarlah Tuhan menjaga dan melindungi kami. Tuhan terus memberkati kami, sama seperti Tuhan sudah memberkati hidup kami 1 minggu yang telah lalu. Maka kami percaya 1 minggu yang akan datang pun Tuhan terus akan memberkati, menjaga dan melindungi kami. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang ada dalam pergumulan, dalam masalah diberikan jalan keluar untuk semuanya itu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini. Biarlah semuanya menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Mari umat Tuhan arahkan hatimu dan terimalah berkat daripadanya. Kasih karunia daripada Allah Bapa beserta dengan Engkau, kuat kuasa dan tuntunan Allah Roh Kudus beserta dengan langkah-langkah kehidupan-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya. Tuhan memberkati keluar masuk-Mu, Tuhan memberkati usaha pekerjaan-Mu, kebun ladang-Mu, rumah waletmu, diberkati dan dijadikan Tuhan berhasil. Diberkatilah engkau, siswa mahasiswa dalam studi, dalam kuliah, dalam sekolahmu diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah setiap yang engkau lakukan dengan tanganmu dijadikan Tuhan berhasil. Diberkatilah buah kandunganmu bagi engkau ibu-ibu yang menginginkan berkat keturunan. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau dijadikannya umat yang lebih daripada pemenang. Tuhan memberkati engkau dengan kekuatan dan kesehatan, hikmat bijaksana, perlindungan penyertaan, sukacita dan damai sejahtera. Diberkatinya engkau dengan berkat kecukupan bahkan kelimpahan. Diberkatilah untuk menjadi berkat bagi banyak orang, dan sekali percaya Yesus untuk seterusnya hanya percaya kepada Tuhan Yesus saja. Tuhan materaikan berkat-Nya atasmu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji Allah, pohon berkat. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.